Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di ngobrol pakai hati. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan kita tetap sehat, semangat, dan rezeki kita lancar. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan penuh berkah, rahmah, dan ampunan pada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan puasa Ramadan dan amalan-amalannya dengan badan yang sehat, kuat, dan tentunya kita akhirnya menjadi orang-orang yang takwa. Amin. Kali ini Anda akan saya ajak ngobrol tentang merawat cinta. Iya, cinta ini anugerah bagi kita semua. Kalau kita tidak memiliki cinta, kata Doel Sumbang, kita akan sengsara. Cinta itu anugerah, maka berbahagialah, sebab kita sengsara bila tak punya cinta. Ya, saya akan membahas tentang merawat cinta ini khususnya untuk pasangan suami istri. Bagaimana kondisi Anda saat ini dengan pasangan? Baik-baik saja kan? Ya, semoga baik-baik saja. Cinta memang harus kita rawat. Kalau tidak kita rawat, maka bisa saja yang tadinya sangat bucin, sangat cinta, lama-lama menjadi hambar. Nah, kalau kita rawat, bisa semakin kuat, semakin kokoh, semakin, kalau bahasa Jawa itu ngeremboko, artinya semakin, ya semakin kuat, begitu aja lah ya. Dalam hubungan suami istri tentu ada pasang surut. Kadang-kadang kita berkonflik, kadang-kadang kita berselisih pendapat, yaitu wajar karena dalam hidup setiap hari tentu ada gesekan-gesekan. Nah, bagaimana cara merawat agar cinta ini tetap tumbuh dan tetap bersemayam di hati kita? Yang pertama, kita harus ikhlas menerima apapun kondisi pasangan kita. Kalau kita sudah menikah, kita sudah sah menjadi suami istri, maka apapun kondisinya yaitu milik kita. Apa yang kita miliki juga milik dia. Sehingga kalau orang Jawa itu mengatakan garwo itu sigarane nyawa. Artinya kalau ada sesuatu yang pasangan kita rasakan tidak enak, kita juga akan merasakannya. Nah, kita menerima apa adanya pasangan kita, sehingga apa yang kita miliki ya milik dia, apa yang dia miliki ya akan ikut kita rasakan. Nah, kalau kita sudah ikhlas berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keberadaan pasangan kita, maka mungkin pada awal menikah tidak didasari oleh cinta, atau dulu menikah karena terpaksa, tetapi karena kita berusaha ikhlas menerimanya, maka yakinlah cinta akan cepat tumbuh dan bersemi. Karena apa? Karena Allah adalah zat yang membolak-balikkan hati. Tidak dalam hitungan waktu yang lama untuk membalikkan hati yang
semula benci menjadi cinta, ataupun semula biasa-biasa saja, setawar menjadi penuh cinta. Ya karena apa? Karena keikhlasan itu. Yang kedua, turunkan ego. Ya, dua hati yang berbeda tentu mempunyai keinginan, kemauan, pendapat yang berbeda pula. Maka kita juga harus memberi kesempatan kepada pasangan kita untuk berpendapat, musyawarahkan. Kalau kita akan mengambil keputusan, mintalah pendapat pada pasangan kita. Kita mengalah bukan berarti kalah, tetapi mengalah juga ada koreksi apabila nanti pasangan-pasangan kita ada kekeliruan, kita ingatkan. Mengalah dalam artian di sini adalah pengorbanan. Bukankah cinta itu butuh pengorbanan? Nah, kalau kita mau memberikan penghargaan ataupun menurunkan ego kita, tentu lambat laun pasangan juga akan merasa membutuhkan kita dan menurunkan egonya, sehingga kita akan mengarungi bahtera rumah tangga ini bersama-sama, atau bisa dibilang kompak gitu ya, mencapai suatu tujuan. Kemudian komunikasi. Nah, komunikasi ini membicarakan kalau kita misalnya ada perasaan yang kurang berkenan dari pasangan kita harus segera mengkomunikasikan atau berbicara kepada pasangan kita bahwa sebenarnya saya kurang sependapat dengan apa yang kamu lakukan. Begitu. Suami juga mempunyai hak untuk menanyakan, istri juga mempunyai hak untuk bertanya dan sebenarnya apa, sehingga tidak ada kesalahpahaman. Kalau misalnya kita membaca, loh ini kok ada WA seperti ini, kok ada kata-kata seperti ini kita tanyakan. Barangkali kesimpulan kita tidak sama, apa yang kita pikirkan tidak sama dengan kenyataannya. Kalau tidak, maka kita pendam perasaan tidak suka ini atau tidak nyaman ini, suatu saat akan berubah menjadi bom waktu. Dan kalau bom waktu ini sudah meledak, susah sekali untuk mengendalikannya. Berikutnya yaitu senangkan pasangan. Nah, ini awat cinta yang sangat penting. Kadang hal-hal yang sepele menyenangkan pasangan. Biasanya kalau para suami itu suka sedikit dilayani. Artinya misalnya dibuatkan kopi, diambilkan makan, dibuatkan masakan yang menjadi kesenangannya. Kemudian suami juga apa yang biasa disenangi istri, kadang-kadang kita bawakan oleh-oleh. Mungkin kalau dulu istri saya itu kalau saya membawa oleh-oleh yang harganya mahal malah cemberut. Tapi kalau misalnya yang sederhana, simple, kita dapat nasi kotak misalnya ya, terus kita bawa pulang di tempat kantor, kita dapat nasi kotak, kita bawa pulang. Nah, ini wajahnya akan sumringah sekali. Kita mungkin makan aja di luar, tetapi nasi pemberian tadi kita kasihkan kepada istri kita. Ini sederhana, tetapi bentuk perhatian kita kepada pasangan kita, mungkin itu bisa menyenangkan. Atau ada yang suka diberi kejutan, misalnya diberi bunga, atau dikasih pujian, cantik sekali hari ini, enak sekali masakannya Bu,
atau dikasih pujian, wah ibu keren kemarin bisa memberi nasihat kepada si fulan dan sebagainya. Nah, itu mungkin hal-hal yang kecil tetapi menyenangkan bagi pasangan kita. Kemudian beri sentuhan. Nah, ini juga sangat penting. Sentuhan bukan berarti pada saat kita bercinta saja ya, tetapi pada saat kita santai ngobrol-ngobrol, kita dekat pasangan kita belai rambutnya, kita genggam tangannya. Hal-hal seperti ini dilakukan terus-menerus dan menjadi suatu kebiasaan yang natural, sudah bukan dibuat-buat lagi. Ini akan menjadi yang berikutnya, yaitu tulus. Kita tulus, tidak ada kepura-puraan lagi. Misalnya kalau kita mengatakan baik ya baik, enak ya enak, kalau kita kritik, bu kasihan ini kayaknya, atau mungkin bu dandanya agak berlebihan gitu ya. Suatu saat kita juga kasih masukan-masukan, kritik untuk kebaikan, tetapi bukan nyinyir ya, beda kan mengkritik dengan nyinyir. Kalau nyinyir itu serba salah dan jatuhnya ada penghinaan. Nah, ini pasangan kita adalah orang yang penting bagi kita, sehingga harus kita hargai, harus kita bela, harus kita lindungi aibnya atau kekurangannya. Nah, yang terakhir adalah bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Kita memiliki pasangan, kita memiliki kekasih hati, memiliki istri, memiliki suami. Nah, mudah-mudahan samawah di sini adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, begitu saja merawat cinta. Mudah-mudahan, kalau menurut Anda bagaimana? Ada masukan? Kasih di komen ya. Jangan lupa subscribe. Oh sudah ya, terima kasih. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi